apa kesehatan apa yang kurang? Cuma itu aja. Iya Pak, itu aja. Saya TOEFL sama TOEFL foto, terus yang SKS itu sama ini Pak, legalisir ijazah. Oh itu. Iya, berita acara. Oh, sama satu lagi Pak, laporan hasil sempro. Kalau berita acara sama rekomendasi udah saya kasih, cuman laporan yang harus ditandatangan sama penguji, sama pembimbing itu Pak yang belum. Iya iya. Ya. Kita presentasi kemudian. Presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul analisis perbandingan. Kalau Oke, PT-nya ada PowerPoint-nya? apanya Pak? PowerPoint-nya? PowerPoint-nya belum ada Pak. Udah, kamu 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 apa share itunya yang bab skripsimu share di sini. Skripsinya share. Skripsinya share. Oh, Share itu. kalau gitu saya pakai laptop dulu ya Pak, sebentar ya Pak. Iya iya Saya iya ganti iya dulu ya iya Pak. iya Saya matiin dulu Pak, maaf Pak. iya 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 iya. Mau makan ya?
Jam berapa di situ, Mam? Jam 1 tuh. Ya, 1 lewat lah. Oh, enggak jam 12 pulang jam 1 ya? Ya kan jam 8 Mas. Apa? Kan jam 8. Berapa sih? Udah. Oke, silakan. Iya, Pak. Ya. Ya, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Perbandingan Risiko Pemberian Kredit pada Bank Konvensional dan Bank Syariah di PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Untuk latar belakang di sini, adanya pertumbuhan ekonomi bangsa memerlukan pola pengaturan. Jadi sehingga bank sebagai lembaga intermediasi merupakan lembaga penyimpanan dana bagi masyarakat dan lembaga pengamanan dana yang memiliki banyak fungsi. Menjelaskan fungsi itu, bagi bank konvensional, pinjaman konsumtif diberikan pada nasabah yang kekurangan dana dengan cara meminjamkan uang pada nasabah dan dikembalikan pada waktu tertentu. Sedangkan pada bank syariah, pinjaman diberikan pada nasabah yang kekurangan dana di mana pihak bank tidak memberikan pinjaman berupa uang melainkan barang yang diberikan pada pihak nasabah. Di sini dikarenakan adanya perbedaan antara bank syariah dengan bank mandiri. Perbedaan itu pada masyarakat hanya melihat bahwa dalam bank konvensional dalam pemberian fasilitas pinjaman konsumtif menggunakan instrumen bunga, sedangkan di dalam syariah hanya menggunakan margin keuntungan dalam pemberian peminjaman konsumtif. Jauh dari itu, dalam perbedaan yang mendasar, memberikan cukup dalam antara bank konvensional dan bank syariah dalam pemberian pinjaman konsumtif. Maka dari itu, di sini saya akan mengangkat sebelumnya penerimaan pinjaman itu apakah benar-benar sudah sesuai dengan yang disebutkan dalam kontrak pinjaman. Maksudnya penerimaan pinjaman telah benar-benar menjalankan usaha sesuai dengan yang disebut si peminjam itu benar-benar sudah sesuai menjalankan pinjaman sesuai dengan kontrak sebelumnya. Misalkan sebagai debitur dia ingin melakukan pinjaman untuk usaha ekonomi mikro, misalkan berdagang lah atau sebagainya. Nah, di situ kita lihat dari hasil itu apakah dana yang dikembalikan ke bank itu sesuai atau tidak, maksudnya mengalami kredit macet atau enggak. Nah, di sini kredit bermasalah itu disebut rasio non-performing loan pada bank konvensional, sedangkan non-performing financing pada bank syariah. Sedangkan kredit atau pembiayaan merupakan pos dasar aset terbesar sekaligus sumber penghasilan terbesar bagi perbankan, sehingga jika ada kendala pada pembayaran kredit macet itu akan mengakibatkan masalah yang besar pada bank tersebut. Perbedaan NPL dan NPF ini dari sistem operasional pemberi pinjaman pada bank. Di sini saya akan memfokuskan pada bank mandiri konvensional dan mandiri syariah. Perbedaan tersebut dilihat pada akad atau perjanjian dan mekanisme kedua bank dalam mendapatkan keuntungan. Sehingga
Oleh karena itu, di sini saya akan mengangkat judul analisis mohon maaf Pak, ini belum saya ganti ternyata. Analisis perbandingan resiko pemberian kredit pada bank konvensional dan bank syariah di PT Mandiri Konvensional dan Bank Syariah Mandiri. Fokus penelitian di sini saya hanya memfokuskan kepada non-performing loan di bank konvensional dan non-performing financing di bank syariah. Selanjutnya, Nggak jadi di-share itu. kenapa Pak? Nggak jadi di-share materinya, nggak di-share. Saya udah share Pak. Nggak ada sini, nggak ada. Ini? Nggak ada, makanya nggak muncul. Ini Pak, nggak ada Pak. Nggak ada muncul. Salah kamu nge-share kali itu. Salah ya Pak. Mohon maaf, bentar Pak. Coba kalau kamu buka lu filenya, nanti kamu baru share yang di Google Meet-nya itu. Cannot share. Ini Pak, udah belum Pak? Lagi loading. Udah. Sudah Pak. Ya. Oke. Jangan dibaca, jelaskan ya. Kenapa Pak? Mohon maaf Pak. Jangan dibaca, jelaskan. Iya Pak. Di sini fokus penelitiannya menggunakan non-performing loan dan non-performing financing, di mana sampelnya adalah Bank Mandiri konvensional dan Bank Syariah Mandiri. Untuk rumusan masalah, pertama, apakah terdapat perbedaan non-performing loan dan pada Bank Mandiri dan non-performing financing pada Bank Syariah Mandiri, serta bagaimana prosedur pemberian kredit pada Bank Mandiri dan pembiayaan murabaha pada Bank Syariah Mandiri. Yang ketiga adalah bagaimana mekanisme pembayaran angsuran dalam pemberian pinjaman di PT Mandiri dan PT Bank Syariah Mandiri. Untuk tujuan penelitian di sini mengetahui perbedaan non-performing loan pada Bank Mandiri, non-performing financing pada Bank Syariah Mandiri, dan yang kedua untuk mengetahui perbedaan prinsip dan prosedur pemberian kredit bank konvensional dan pembiayaan murabaha pada Bank Syariah khususnya di PT Mandiri dan PT Bank Syariah Mandiri. Yang ketiga adalah mengetahui mekanisme yang terjadi pada Bank Mandiri serta PT Syariah Mandiri dalam memperoleh keuntungan. Untuk yang kedua adalah bab 2 di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Di sini landasan teori pertama adalah bank konvensional, di mana bank konvensional itu adalah mendefinisikan bahwa sebagai institusi keuangan yang berorientasi pada laba, sehingga di pengertian pada bank umum ini mengambil pada pasal 1 ayat 3 nomor 10 tahun 98 dan atau berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Untuk yang kedua adalah sejarah perkembangan bank konvensional. Dan yang ketiga, fungsi dari bank konvensional itu sendiri. Fungsi bank konvensional itu ada 3, sebagai penerima kredit, sebagai pemberi kredit, dan sebagai perantara lalu lintas moneter. Di mana sebagai penerima kredit dari masyarakat, menghimpun dana dari masyarakat, yang dimaksud menghimpun dana itu adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, tabungan, giro, deposito, dan mendistribusikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Yang kedua di sini adalah bank syariah. Pertama, pengertian dari bank syariah itu sendiri. Menurut Susanti tahun 2013,
Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang mengoperasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, di mana prinsip-prinsip itu tidak menggunakan riba atau bunga. Sejarah perkembangan bank syariah itu dimulai dari adanya pergerakan politik ekstrim Islam abdi, namun dari dunia internasional, keuangan Islam bukanlah temuan dari gerakan politik ekstrim Islam abadi, namun bersumber dari pemerintah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu menurut Nur Hayati 2013. Sejarah awal bank syariah itu berada di Pakistan dan Malaysia sekitar 940. Dan bank syariah Islam ditingkatkan ke internasional pada tanggal 27 April 1969 dan diikuti oleh 19 negara peserta lainnya. Di Indonesia sendiri, untuk peredaran bank syariah muncul pada tahun 1980, di mana konsep lembaga keuangan syariah diuji coba oleh BMT Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti. Sehingga pada tahun 1990 Lokakarya MUI, di mana para peserta sepakat mendirikan bank syariah di Indonesia. Dan kemunculan Bank Muamalat BMI ini kemudian diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Selanjutnya, pada tahun 1999 keluarlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengakomodasikan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah, di mana Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap peraturan dan pengawasan bank komersial, termasuk bank syariah. Selanjutnya, landasan teorinya adalah prinsip operasional bank syariah. Untuk prinsip ini mempunyai 5 prinsip operasional. Yang pertama adalah simpanan giro. Yang kedua, prinsip bagi hasil. Yang tiga, prinsip penjualan dan markup. Yang keempat, prinsip sewa. Dan yang kelima adalah prinsip jasa. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kredit. Pengertian kredit dan jenis-jenisnya. Kredit itu berasal dari kata Yunani atau chider, di mana prinsipnya itu atas dasar kepercayaan. Artinya persentase diberikan dan yakin akan dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Kalau untuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, kredit itu adalah penyediaan uang penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjam dan meminjam antara bank atau dengan pihak yang lainnya. Jenis-jenis kredit di sini bisa diartikan sesuai dengan kegunaannya dan sesuai dengan tujuan kredit tersebut. Misalkan sesuai dengan kegunaannya itu ada 2. Untuk kredit investasi dan kredit modal kerja. Yang kedua, sesuai dengan tujuan kredit. Kalau untuk tujuan kredit itu kredit produktif, konsumtif, dan perdagangan. Di mana produktif ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Atau biasanya diberikan oleh pelaku usaha kecil menengah. Kalau untuk konsumtif digunakan untuk seseorang, badan usaha atau perorangan untuk melakukan pembelian mobil, rumah. Kalau untuk perdagangan biasanya dilakukan untuk agen-agen dengan membeli barang dalam jumlah besar. Yang ketiga adalah dalam
kredit sesuai dengan jangka waktu. Untuk jangka waktu ini biasanya untuk keperluan modal kerja. Maksudnya si penerima kredit boleh antara peminjam dan yang meminjamkan ada batas waktu, jangka waktu mengembalikannya sesuai dengan modal kerja, sesuai dengan keuntungan si peminjamnya itu. Maksudnya modal kerjanya, jika modal kerjanya sudah mendapati keuntungan, maka mohon maaf Pak, Pak. Jadi kredit jangka pendek itu memiliki waktu 1 tahun, biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Yang kedua adalah kredit jangka panjang, biasanya di atas 3-5 tahun. Yang keempat dari segi jaminan. Dari segi jaminan ini bisa dilihat kredit tentunya harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh calon debitur. Di sini biasanya kayak pegadaian. Kalau untuk yang kredit tanpa jaminan, dengan kredit ini melihat prospek usaha, karakter atau serta loyalitas atau nama baik si peminjam. Pengertian dan jenis-jenis pembiayaan. Di sini ada pembiayaan itu atau murabaha. Murabaha kata murabaha itu diambil dari aribu yang artinya kelebihan atau tambahan keuntungan. Murabaha adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Menurut Hasan tahun 2018. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini adalah untuk meningkatkan kesepakatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha dan bergerak di dalam industri pertanian dan perdagangan. Jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan berdasarkan bank syariah itu ada, pertama itu pembiayaan mudharabah. Mudharabah di sini artinya pembiayaan yang memodalkan investasi antara modal kerja secara penuh, sedangkan nasabah penyedia proyek atau usaha lengkap dengan manajemen. Berbeda dengan mudharabah dalam penyaluran dana, mudharabah dalam konsep pembiayaan, bank bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha atau mudharib. Yang kedua adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah menurut Wiraso tahun 2009 adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, pembiayaan murabaha. Murabaha di sini menurut Hasan tahun 2018 adalah kelebihan atau tambahan keuntungan, sedangkan dalam definisi ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Yang keempat adalah biaya salam. Biaya salam menurut Hasan adalah jual beli barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayaran jika bank. Oh, dipercepat aja. Kamu jangan dibacakan. Aduh. Iya Pak. Pas saya masih grogi Pak. Iya. Pak, saya boleh langsung ke bab 3-nya aja ya Pak?
Ya, ya jangan dibaca semua, kamu jelaskan aja sebentar. Oh ya Pak. Di sini saya menggunakan non-performing loans dan NPL. Untuk metodologi penelitiannya, kerangka pemikiran dalam konseptual memberikan kejelasan arah terhadap peneliti menggunakan teori yang relevan digambarkan sebagai berikut. Berikut kerangka pemikirannya: kredit bermasalah dan pembiayaan bermasalah, di mana pembiayaan bermasalah bank syariah menggunakan non-performing financing atau NPF, dan kredit bermasalah bank konvensional menggunakan non-performing loan atau NPL. Perbedaannya menggunakan uji independen sample test. Untuk metodologi penelitiannya, variabel operasional. Di sini defisit operasional itu dalam penelitian ini adalah non-performing loan dan non-performing financing. Pengukuran variabelnya, jumlah kredit yang bermasalah dibagi total kredit yang diberikan dikali 100%. Gitu juga dengan non-performing financing. Bank harus memiliki kurang dari 5% untuk NPF. Teknik populasi sampel di sini semua perusahaan perbankan syariah yang terdaftar, perbankan syariah serta konvensional di Bursa Efek tahun 2010 sampai 2016. Pengambilan sampel menggunakan metode purpose sampling. Kriterianya adalah PT Bank Mandiri periode 2010-2016, Bank Syariah 2010-2016, serta laporan keuangan tahun 31 Desember 2010 sampai 2016, dan laporan keuangan yang sudah diaudit. Penguji hipotesisnya di sini adalah perbedaan rata-rata independent sample test yang memiliki distribusi normal. Apakah data tidak berdistribusi normal akan menggunakan uji Mann-Whitney. Untuk uji normalitas, uji normal Mann-Whitney bisa diartikan jika probabilitas lebih besar 0,05 maka berdistribusi normal. Jika probabilitas kurang dari 0,5 maka tidak berdistribusi normal. Untuk uji independent sample test, uji independent sample test ini ada atau tidak perbedaan rata-rata, manakah yang lebih tinggi atau rendah antara dua kelompok sampel yang tidak ada hubungannya, dan biasanya data diolah dengan menggunakan bersifat interval ratio. Manajemen laba di sini adalah non-performing loan dan non-performing financing menggunakan tingkat signifikan alfa 5%. Yang artinya jika probabilitas to-tail lebih besar 0,5 maka HO diterima atau H1 ditolak. Jika probabilitas signifikan to-tail kecil dari 0,5 maka H1 diterima, H0 ditolak. Untuk uji Mann-Whitney, hipotesis pengujian adalah H0 tidak terdapat perbedaan antara manajemen laba pada bank syariah dan bank konvensional. H1 terdapat perbedaan antara manajemen laba pada bank syariah dan bank konvensional. Bab 4, untuk objek penelitian di sini adalah PT Bank Mandiri Syariah dan PT Bank Mandiri Konvensional. Jumlah sampel yang digunakan adalah 34 sampel dengan rincian 17 data NPL dan 17 data NPF pada tahun 2010 dan 2006 sampai dengan 2016.
Berikut data NPL Mandiri dan PT Bank Syariah Mandiri tahun 2010 sampai dengan 2016. Untuk data di atas, PT Bank Syariah Mandiri mengalami pergerakan yang fluktuatif dan PT Bank Syariah konsisten membaik dari tahun ke tahun. Bank-bank yang memiliki NPF harus kurang dari 5%. Pada kasus NPL pada Bank Mandiri dan NPF pada Bank Syariah Mandiri mempunyai nilai NPL dan NPF lebih dari 5%. Itu artinya menunjukkan bahwa PT Bank Mandiri mengalami ketidakmampuan dalam mengatasi kredit bermasalah yang terdiri dari kredit berklasifikasi kurang lancar, diragukan, macet, pada tahun 2000, 2005, dan 2006. Sementara PT Bank Syariah Mandiri tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia atau kurang dari 5% selama periode pengamatan yaitu 2000 hingga 2016. Hal ini menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri mempunyai kemampuan dalam mengatasi kredit bermasalah. Berikut flowchart NPL pada tahun 2000 dan 2016. Di mana perbandingan NPL dan NPF. Pada flowchart perbandingan NPL dan NPF dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara NPL dan NPF. Kalau dilihat NPL Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri terlihat lebih stabil daripada NPL Bank Mandiri. Hal ini dikarenakan dalam perbankan konvensional, kredit masalah merupakan resiko yang terkandung dalam dan selalu ada dalam setiap penyaluran kredit oleh bank. Untuk uji normalitas model variabel pengguna taruh memiliki distribusi normal. Yang artinya berdasarkan uji normalitas di atas dapat dilihat signifikan sebesar 0,193. Signifikasi ini di atas 0,05, maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku. Dengan kata lain, data NPL, NPF Bank Mandiri, Bank Syariah yang diuji adalah normal. Untuk yang selanjutnya adalah uji sampel t-test. Siapa yang nyanyi, Pak? Untuk uji sampel t-test, Bank Mandiri dan NPF menggunakan tingkat signifikan 5%. Apabila signifikan uji beda lebih besar dari 5% memiliki arti tidak ada perbedaan. Namun apabila di bawah 5% memiliki perbedaan antara variabel yang diuji. Pada uji sampel t-test dibagi menjadi dua kelompok yaitu A, NPL, Bank Mandiri, sedangkan kelompok B yaitu NPF atau PT Bank Syariah Mandiri. Dari nilai standar deviasi data kelompok A sebesar 2,5
2,6 lebih kecil dari nilai rata-rata 3,2576. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyebaran data NPL PT Bank Mandiri ini merata dan tidak terdapat perbedaan yang tinggi antara data yang satu dengan data yang lainnya. Sedangkan untuk NPF, peneliti ini merata dan tidak terdapat perbedaan yang tinggi antara data yang satu dengan data yang lainnya. Untuk uji hasil homogenitas, signifikan P sama dengan P lebih kecil atau 0,5 sama dengan tidak homogen. Untuk signifikan P lebih besar 0,05 sama dengan data homogen. Dari tabel bahwa F sama dengan 2,431 dan signifikan P sama dengan 0,203. Maka dikatakan bahwa tidak ada perbedaan varian antara NPL Bank Syariah Mandiri dan NPF pada NPL pada Bank Mandiri dan NPF pada Bank Syariah Mandiri atau data equal homogen. Equal varian asumsi dari tabel terlihat bahwa T hitung 0,0547 lebih besar dari 0,05, artinya data perbedaan ada perbedaan pada NPL Bank Syariah Mandiri dan NPF pada Bank Syariah Mandiri. Untuk uji perbedaan dengan signifikan total sesuai dasar pemutusan uji sampel tes disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan antara kelompok A dan kelompok B. Hasil penelitian ini menjawab pertama adalah hipotesis terdapat perbedaan antara manajemen laba pada bank umum syariah dan bank konvensional. Yang kedua, untuk kesimpulan dari hasil penelitian ini, uji normalitas dengan homoglosi Smirnov dapat dilihat signifikan sebesar 0,193, signifikan di atas 0,5, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data norma baku. Yang kedua, nilai standar deviasi dari kelompok A dan kelompok B lebih kecil dari nilai rata-rata, sehingga dapat disimpulkan NPL dan NPF dalam penelitian ini merata dan tidak terdapat perbedaan yang tinggi antara data yang satu dengan data yang lainnya. Untuk yang ketiga, dari uji hasil independent sample test menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05 sesuai artinya disimpulkan bahwa H0 ditolak, H1 diterima, yang artinya terdapat perbedaan antara kelompok A dan kelompok B. Atau dikatakan terdapat perbedaan antara SIO untuk menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit atau pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh PT Bank Mandiri dan PT Bank Syariah Mandiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, Pak. Jadi yang dari variabel itu yang signifikan mana variabel apa? Yang signifikan untuk yang signifikannya itu uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov, Pak. Itu bukan uji variabel, itu uji gejala klasik. Oh iya, uji independent sample test. Apa? Uji independent sample test. Kalau kamu uji beda masing-masing variabel ya? Iya. Uji beda ya, uji beda. Kan Iya,
uji beda, Pak. Uji beda yang signifikan mana aja variabelnya? Yang signifikan yang NPL, Pak. Artinya apa? Artinya apa? Apa, Pak? Mohon maaf, Pak. Artinya apa tuh? Artinya apa tuh? Artinya Terdapat perbedaan antara NPL dan NPF, Pak. perbedaan negatif atau positif? Perbedaan negatif atau positif? Negatif, Pak. Menunjukkan Artinya apa negatif? Artinya apa? artinya si manajemen bank dalam mengelola kredit pembiayaan bermasa menunjukkan ketidakmampuan manajemen bank dalam mengelola kredit dan pembiayaan bermasalah, Pak. Ya, ini kan membandingkan antara bank konvensional sama bank syariah kan? Iya. Nah, yang negatif itu yang mana tuh? Yang rendah mana? Naik siapa? Tunggu, Pak. Ya, Pak. Udah. Apa artinya itu? Artinya si NP lebih bagus Bank Syariah Mandiri, Pak. NPF, Pak, maksudnya. Iya. Terus berikutnya berapa lagi? Aku sih tahu kalau kamu jelaskan kayak gitu nanti itu. Jangan perbedaan aja. Ya. Terus apa lagi itu? Yang signifikan apa lagi? Beda apa? Beda uji dengan signifikan tutel sampel tes dapat tipe H0 ditolak, H1 ditolak. Terdapat perbedaan menunjukkan bahwa perbedaan itu, Pak, yang uji perbedaan signifikan tutel sama yang Kok uji beda tutel? Yang variabel yang signifikan beda variabel apa? Apa perbedaan variabel? Kan tadi NPL 1. Katamu ada berapa tadi bedanya? itu aja, Pak, yang beda, Pak. NPL aja, tapi katamu ada berapa variabel berbeda, uji beda signifikan. NPL apalagi dari itu? Oke, yang uji homogenitas data ya, Pak? Bukan, kamu uji hipotesis kan uji beda kan, hipotesis uji beda. Iya kan? Iya, Pak. Nah, ada variabel yang berbeda mana tuh yang signifikan bedanya variabel apa? NPL 1. Oh, nama tabel hasil uji hipotesis mana? Ini, Pak. Mana? Ini apa nih? Variabel apa nih? Ini variabel apa? Uji beda variabel apa nih? Ini penyebaran data, Pak. Wah, bukan itu tuh. Mana tuh? Uji hipotesis mana uji hipotesisnya? Hipotesis. Ini, Pak. Dibikin tabel itu kesimpulan hasil itu misalnya uji beda NPL gimana signifikan dia gimana radiasi gimana uji beda dibikin tabelnya itu tabel ringkasan hasil hipotesis itu. Oh. Iya, Pak. Kita satu tabel itunya satu tabel. Dari
Pak, Ya. saya kurang paham Pak yang maksudnya Kamu hipotesisnya. kamu kan skripsimu kan uji beda kan, perbedaan rasio apa? MPL apalagi uji perbedaan apa? Uji beda MPL apalagi uji apa lagi? Coba saya lihat lagi. Nah itu bikin tabel yang ringkasnya hasil gimana? Kamu saya nggak tahu apa variabel yang diuji itu apa ya, variabel MPL satu apalagi lagi hipotesismu ada hipotesisnya Hipotesis. apa hipotesisnya? Ini Pak hipotesisnya Pak. Pak, Ya hipotesismu ada berapa berapa hipotesismu ada berapa? Satu hipotesis apa aja? Satu apa hipotesisnya? hipotesisnya cuma menguji perbedaan antara non-performing loan dan non-performing financing, Pak. Dua aja kemudian. Permasalahanmu apa permasalahannya? Masalahnya ada 3, Pak. Tiga kok udah juga cuma dua, aneh. Permasalahanmu tiga udah dua cuma. Permasalahan berapa? Bab satu coba lihat. Iya, Pak. Sebentar. Ini Pak, apakah terdapat perbedaan non-performing loan sama non-performing financing, prosedur pemberian kredit, dan mekanisme pembayaran angsuran dalam pemberian pinjaman? Apa permasalahan berapa? Tiga. Permasalahan satu apa? Permasalahan satu apa? Satu apa permasalahannya? Apakah terdapat perbedaan non-performing loan pada Bank Mandiri dan non-performing financing pada Bank Syariah Mandiri? Kedua. Yang kedua, bagaimana prosedur pemberian kredit pada Bank Mandiri dan pembiayaan murabah pada Bank Syariah Mandiri? Yang ketiga, bagaimana mekanisme pembayaran angsuran dalam pemberian pinjaman pada PT Bank Mandiri dan Bank Syariah? Nomor dua itu jawabannya apa? Nomor dua. Pas di mana nomor dua itu jawaban nomor dua itu di mana di pembahasannya? Nomor dua nomor tiga itu di mana di pembahasannya? Nomor dua dan tiga itu pembahasan di mana pembahasan untuk menjawab permasalahan nomor dua dan tiga. Jauh ku dengar lagu dan keheningan malam aku sendiri. Ada Putri, kamu Pak, kalau belum aku tambahkan tuh analisis dan bagaimana prosedur gimana? prosedurnya. Berarti kalau adakah cintamu
Kalau yang nomor 3 Pak, ini dia kan menggunakan uji yang Man Whitney itu Pak. Apa nomor apa? Yang Man Whitney. Nggak ada hubungannya itu mekanisme pembayaran nggak ada hubungan dengan itu. Nomor 23 itu nggak ada hubungan dengan uji statistik, itu nggak ada hubungannya. Itu penjelasan tuh. Penjelasan. Ya Pak, kalau gitu nanti saya tambahin Pak. Coba kamu carilah di mana tuh. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Kalau kamu baru 1 kamu bahas di bab 4 di bab 1. Ya. Iya Pak. Memang di bab 2-nya ada teorinya mengenai itu bagaimana prosedur pemberian kredit ada. Di teorinya ada nggak? Nggak ada Pak, itu saya tambahin juga Pak. Oh, tambahin juga teorinya. Terus bagaimana mekanisme pembayaran angsuran? Juga teori gimana mekanisme kenyataan seperti apa? Ya? Iya Pak. Tambahkan 2 tuh. Sebelum pemberian sama Mekanisme. Teori kan ada di buku perbankan tuh. Iya Pak. Buku perbankan. Iya Pak. Buku perbankan sudah pelajari selama ini. Terus kenyataannya seperti apa? Kenyataannya gimana? Iya kan? Bagaimana mekanisme kredit pada PT Bank Mandiri dan pembayaran murabah pada PT Bank Syariah Mandiri? Gimana? Ada perbedaan nggak? Itu mekanisme prosedur pemberian kreditnya loh. Terus kamu lihat di itunya tuh ditanya ke banknya tuh, berapa prosedur pemberian kredit di Bank Mandiri, berapa prosedur kredit Bank Syariah Mandiri? Oke Pak. Tanya tuh, kedua juga, bagaimana mekanisme pembayaran angsuran? Bank Mandiri sama Mandiri ditanya tuh, gimana aninya? Ya? Iya Pak. Tanya tuh, bahwa di bab teori, di bab dan sendiri kamu ungkapkan. Kamu analisis beda nggak? Apa perbedaan nggak? Mana berbeda itu ya? Iya Pak. Ya itu ya. Nanti kamu, aduh, di bulan-bulan nanti itu jadi penguji lain. Iya jangan Pak. Iya Pak. Terima kasih. Itu ya. Iya Pak. Saya langsung tanya ke Bang. Bikin tabel di bab 4-nya ya Pak? Bukan tabel di bab 4 ya. Bisa tabel. Tadi saya pikir kamu uji beda itu banyak rasio, rupanya cuma 1 aja. Yang penting ini 2-3 itu teori gimana prosedur pemberi kredit di Bank Syariah sama Bank Konvensional itu gimana teorinya? Oh gitu tadi. Prosedur pernah lihat di Siabang atau di mana tuh prosedur pemberian kredit itu? Terus mekanisme pembayaran angsuran kredit gimana caranya? Nah itu kalau nanti di lapangan kamu tanya tuh, Bang Mandiri gimana, Bang Syariah Mandiri gimana? Oh itu kualitatif analisisnya. Iya Pak. Ya? Iya Pak. Oh, itu aja ya? Iya Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak bantuannya Pak. Ya. Ini udah Pak. Udah, Fitri. Udah. Makasih Pak. Assalamualaikum Pak. Maaf Pak selalu mengganggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.